Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana merancang jaringan untuk PON. Ya. Kalau Anda mempunyai gaji sebulan 3 juta, tentu Anda harus mengatur untuk kos sekian, untuk makan sekian, untuk transport sekian, mungkin untuk rekreasi dan lain sekian, dan Anda perlu punya cadangan lagi untuk hal-hal yang tak terjaga. Prinsip semacam ini yang kita sebut budgeting keuangan pribadi itu juga digunakan dalam merancang jaringan PON, dan konsep ini disebut Power Budget Analysis. Ya, sebuah PON kita tahu jaringan PON terdiri dari banyak splitter. Ya, splitter itu tadi kita sudah tahu punya namanya splitting loss, punya absorption loss, totalnya menjadi insertion loss dari splitter itu. Dan splitternya tidak hanya satu, jadi mungkin ada beberapa splitter, ya, sehingga dia akan mengurangi dayanya. Kemudian baik di OLT, optical line terminal, maupun di ONU itu selalu ada konektor. Lalu di tengah jalan mungkin kabel fibernya perlu disambung dengan yang disebut splice, dan itu memberi loss juga. Selain itu, kabel fiber optik itu sendiri juga mempunyai loss. Semakin panjang kabel fibernya akan semakin besar lossnya. Itu disebut transmission loss. Dan semua ini digabung, dijumlahkan dalam besaran desibel, dijumlahkan, maka itu akan menjadi suatu angka dalam dB yang kita sebut link budget. Berapa dB budget yang kita bisa spend di dalam jaringan kita itu, yang rumusnya kita bisa lihat di bawah, yaitu penjumlahan dalam dB dari semua loss yang ada. Ya. Contoh seperti tadi kita mengatur keuangan pribadi, kita mempunyai daya yang keluar dari transmitter sebesar P0. Ini adalah modal kita. Lalu di penerima kita punya receiver itu sanggup menerima kalau dayanya minimum PS dalam dB juga, ya. Sehingga beda antara keduanya, P0 sama PS, itu adalah budget yang bisa kita spend. Dan kita spendnya untuk apa? Untuk loss dari splitter. Jadi yang tadi 6,6 dB untuk 1 bagi dipecah jadi 4 dan seterusnya. Kemudian loss dari coupling, yaitu loss di konektor, loss di splice dan sebagainya. Kemudian loss di fiber yang besarnya adalah atenuasi alfa dikali L. Kemudian seperti kita keuangan pribadi, kita perlu ada cadangan untuk hal tak terduga. Di konsep power budget analysis ini kita punya namanya power margin. Power margin ini penting karena apa? Kita harus menjaga lasernya itu kalau setelah berumur sekian tahun, kalau dayanya menurun karena umur, maka sistem kita masih bekerja karena kita masih punya cadangan daya. Ya. Gambar ini memperlihatkan contoh perhitungan dengan power budget analysis untuk desain PON. Misalnya kita punya transmitter mengeluarkan daya sebesar 0 dBm. Kemudian receiver kita itu sanggup mendeteksi data kalau dayanya itu tidak lebih kecil dari min 23 dBm. Maka berapa link budget yang kita punya adalah beda antara keduanya, besarnya adalah 23 dB. Kita dalam jaringan kita, misalnya kita split dari 1 menjadi 32 karena kita punya 32 pelanggan, maka kalau kita lihat dari datasheet kira-kira besarnya adalah 17 dB insertion loss. Lalu misalnya coupling, konektor, splice dan sebagainya memberikan loss sebesar 2 dB. Fibernya mempunyai atenuasi 0,3 dB per kilometer. Dari sini kita bisa hitung link budget, lalu
jarak maksimum berapa kilometer yang bisa dijangkau dari sentral sampai pelanggan yang paling jauh dari sistem ini. Ya, hitungannya adalah seperti ini. Link budget kita tadi adalah perbedaan antara daya dari transmitter ke sensitivitas dari receiver. Besarnya adalah 23 dB. Lalu link budget itu harus dipecah-pecah menjadi semua loss yang kita butuhkan, yaitu loss dari splitter, loss dari coupling, dan loss dari fiber. Misalnya pada sistem ini kita tidak memperdulikan power margin, jadi power margin kita adalah 0 dB. Maka dari sini kita bisa hitung loss yang kita bisa spend untuk fiber besarnya adalah ini, sedangkan loss lain sudah kita ketahui. Kita hitung dapatlah 4 dB. Fibernya atenuasinya adalah 0,35 dB per kilometer. Maka kita bisa dapatkan bahwa jaringan PON kita itu bisa melayani pelanggan yang terjauh dari sentral itu sampai 11,4 km. Dengan demikian selesailah topik kita pada pertemuan hari ini. Semoga dengan demikian para peserta sekalian bisa mengerti apa itu jaringan akses, apa itu jaringan akses yang menggunakan teknologi fiber optik, dan apa itu PON, bagaimana merancangnya. Terima kasih.